Cerita dan mitos bus hantu. Melakukan perjalanan dengan transportasi umum memang membuat sebagian orang lebih nyaman. Selain mendapat kenyamanan, transportasi umum digunakan saat orang-orang ingin segera cepat sampai pada tujuan mereka dan juga tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Dan terkadang orang-orang memiliki cerita saat menaiki transportasi umum. Ada beberapa orang yang mengalami kejadian penuh dengan misteri saat menggunakan transportasi umum. Hampir semua orang pernah merasakan kejadian di luar nalar yang membuat merinding. Berbagai macam kejadian di luar nalar manusia telah membuat geger seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya seperti peristiwa bus hantu di Indonesia. Dan ada juga yang bersaksi bahwa mereka pernah mengalaminya. Ada beberapa kisah tentang bus hantu yang terjadi di Indonesia. Kisah yang pertama adalah adanya bus hantu dengan rute Bekasi-Bandung. Kisah tersebut sangat menghebohkan jagat media sosial. Laki-laki tersebut membagikan kisahnya ke sosial media mengenai pengalamannya menaiki bus hantu. Ia membagikan pengalaman horor di sosial medianya agar keluarganya dapat mengetahui bahwa saat itu ia sedang berada di dalam bus yang misterius. Pasalnya, menurut pengakuan laki-laki tersebut, bus yang ditumpanginya tampak memiliki banyak kejanggalan. Mulai dari penumpang yang duduk tegap dengan muka pucat dan terdiam, hingga bau anyir yang tercium olehnya. Laki-laki tersebut bernama Hebi. Hebi menceritakan saat ia memasuki bus, ia sangat heran mengapa semua penumpang yang ada di bus itu duduknya benar-benar tegap. Dan semua penumpang tersebut memiliki muka yang pucat. Tak hanya itu saja, Hebi mengatakan saat memasuki jam 8 malam, lampu bus terkadang hidup dan terkadang mati. Pada saat itu Hebi tidak berpikir bahwa itu berkaitan dengan makhluk tak kasat mata. Hebi mengatakan untuk mengurangi keraguan, ia mencoba untuk berbincang dengan orang yang duduk di sebelahnya. Ia bertanya kalau bus tersebut sudah sampai kilometer berapa. Hebi menyebutkan orang tersebut tidak menjawab dan hanya diam mendengar pertanyaan Hebi. Setelah itu, ia mencium bau anyir dari dalam bus. Hebi menyebutkan bahwa ia juga merasa perjalanannya begitu lama. Lalu kemudian ia mencoba untuk memotret keadaan dalam bus. Tidak hanya itu, ia juga mengabarkan kepada istrinya bahwa ia merasakan ketakutan saat berada di dalam bus hantu tersebut. Istrinya pun menyarankan agar sang suami selalu berzikir dan berdoa selama perjalanan. Selain itu, ia juga menemukan keanehan lainnya saat berada di bus hantu tersebut. Hebi melihat botol minuman mineral yang dipastikan saat ini sudah tidak diproduksi lagi. Hebi menyebutkan sampailah bus tersebut di terminal setelah kurang lebih 5 jam perjalanan. Hebi pun menjadi satu-satunya orang yang turun. Dirinya juga sempat menegur sang kondektur karena sedari tadi tak menagih ongkos perjalanan. Saat ia ingin membayar ongkos, sang kondektur hanya mempersilakan Hebi untuk turun dan tidak mengambil uang Hebi. Hebi mengaku merasa gemetar dan pusing. Dirinya kemudian mengecek dompet dan uang yang dimilikinya. Semua barang-barangnya tersebut masih utuh. Namun demikian, saat turun dirinya merasakan gatal yang cukup parah di beberapa bagian tubuh. Hebi mengatakan keadaan ini masih berlangsung hingga beberapa hari setelah dirinya berada dalam perjalanan yang mencekam tersebut. Kisah lainnya terjadi sekitar tahun 90-an. Kisah seram tersebut pernah dialami langsung oleh Bu Narsi yang merupakan seorang buruh pabrik roti di Surabaya. Ia mengatakan pada saat itu ia pernah satu bus dengan sosok makhluk tak kasat mata dengan badan yang terbungkus kain. Konon legendanya, Bu Narsi yang berasal dari Banyuwangi ini tidak menyangka bahwa dirinya bisa menumpangi bus hantu. Bu Narsi menceritakan ketika itu dirinya hendak melakukan perjalanan malam dari Banyuwangi ke Surabaya.
Ia mengatakan pada saat itu cuaca di malam hari sedang hujan deras, yang membuatnya harus menunggu bus sekitar 30 menit di pinggir hutan yang sepi. Ia menuturkan saat itu keluarganya sempat melarangnya pergi karena Jumat Legi. Berdasarkan kepercayaan orang Jawa, hari itu dianggap keramat. Tak lama menunggu, bus datang dan Bu Narsi mencegat bus tersebut. Saat Bu Narsi masuk ke dalam bus, ia tidak curiga sama sekali kalau penumpang lainnya merupakan makhluk tak kasat mata. Bu Narsi mengatakan ia sempat bingung mencari tempat duduk yang kosong. Sementara penumpang lainnya dirasa sepi terdiam karena lelah di perjalanan. Bu Narsi menyebutkan ia hanya melihat semua penumpang bus menutupi tubuh mereka dengan kain putih. Bu Narsi mengatakan, anehnya kondektur bus tersebut tidak mau memandangi wajah Bu Narsi. Ia hanya terheran-heran merasakan suasana horor di dalam bus. Esok paginya, bus yang ditumpangi Ibu Narsi itu tiba di terminal, atau tak asing disebut Bungur Rasih. Tetapi anehnya, bus tersebut tidak masuk ke jalur trayek terminal. Hanya saja bus tersebut berhenti di depan gerbang di sekitar pos satpam. Dan Bu Narsi turun dengan santainya tanpa ada rasa takut. Bu Narsi pun diteriaki oleh satpam yang ketakutan dan lari menghampiri Bu Narsi. Satpam tersebut pun langsung bertanya kepada Bu Narsi, mengapa semua penumpang busnya seperti makhluk tak kasat mata dengan terbungkus kain putih. Masih dengan ekspresi biasa, Bu Narsi langsung menoleh ke arah bus yang berwarna putih itu. Ia pun baru sadar kalau semalam ia bersama makhluk tak kasat mata. Bu Narsi menyebutkan saat itu juga ia memeriksa karcis yang diberikan oleh kondektur bus tersebut. Dan di karcis tertulis nama bus yang beroperasi pada tahun 1965 yang ditandai dengan nomor polisi kendaraan. Konon legendanya bus tersebut mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang pada malam hari di sebuah hutan Banyuwangi. Legendanya semua penumpang dan awak bus tak terselamatkan dan meninggal dunia. Kisah bus hantu masih menjadi misteri bagi masyarakat Indonesia. Beberapa orang kurang percaya mengenai hal tersebut. Tetapi kejadian demi kejadian dialami oleh sebagian orang-orang.